UTS Insertion itu apa sih? Itu bukan SMK, itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Kenapa Gibran malah diloloskan hanya dengan surat keterangan abal-abal? Jadi patut diduga ada persekongkolan jahat supaya rakyat menerima bahwa Gibran punya ijazah setara SMK. Persekongkolan jelas ada konsekuensi hukumnya. Pertama, tanpa surat keputusan penyetaraan resmi, syarat pendidikan minimal SMK, SMA, paket C untuk jadi wakil presiden tidak sah. Artinya, Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran itu nggak perlu. Karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Ini kan gue mau disclaimer dulu yang lo katakan tadi, yang bilang bahwa itu. Enggak, disclaimer yang mana kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita lo aja. Lu dengerin gue dulu, makanya gue udah jelasinnya lo. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Lu kenapa? Bingung? Lu bingung? Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. 6 tahun di Solo. 3 tahun di Solo. Bahkan di dua di Solo. Saya suka respon. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Komentar Kitty Kirana hari ini akan membahas surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuma pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan, tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat, tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup? Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dibahas masalah Gibran lagi, teman-teman ya. Masih seputaran ijazahnya Gibran sampai saat ini masih dipersoalkan dan masih diragukan dan masih dicurigai oleh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, tadi di video ini kita melihat ada seorang kakak atau ibu-ibu yang mengatakan bahwa dari awal si Gibran sudah melawan konstitusi hukum karena dilihat syarat menjadi wapresnya tidak memenuhi syarat, teman-teman ya. Karena ijazahnya itu dicurigai bahwa bukan ijazahnya SMA, tetapi ijazah hanya tamatan kursus, artinya hanya sebagai surat, hanya sebagai keterangan saja ya, atau setara dengan hanya sebagai
sertifikat lulusan kursus bahasa Inggris. Nah, kenapa itu dijadikan sebagai disetarakan sebagai ijazah SMA, dan untuk meloloskan dirinya menjadi wakil presiden pada waktu itu. Nah, kita melihat bahwa ada apakah ada persengkokolan antara wapres atau terhadap di KPU kemarin, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sangat menarik, teman-teman. Dibahas di sini adalah mengenai ijazahnya Gibran asli atau palsu. Nah, teman-teman, silakan tonton video ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share, teman-teman. Nah, kita juga melihat sebagai apa komentar teman-teman kita yang ada di dalam video ini, teman-teman. Mereka begitu sangat kecewa, ya, kebanyakan yang sangat kecewa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa selama bertahun-tahun berarti rakyat ini sudah dibodohi. Begitu juga dengan para pejabat negara. Nah, artinya selama ini sudah berapa tahun kita dibohongin oleh orang-orang yang berkepentingan pribadi di dalam kepemimpinan negara Republik ini, teman-teman. Nah, kita melihat di sini satu lagi bahwa ya, pelanggar pelongo itu sudah jelas, ya, gagal seleksi wapres, usut tuntas kasus ini, teman-teman. Nah, untuk syarat ya, umur capres dan wapres kalau bisa dikembalikan ke aturan umur seperti aturan lama. Nah, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa kalau bisa ya dikembalikan lagi peraturan lama nanti ke depan, atau bisa saja saat ini juga ya dicabut lagi aturan ini dan dikembalikan di aturan awal lagi, bahwa umur wapres dan capres adalah harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan selama ini sebelum aturan dirubah. Nah, benar kata bijak ya Gus Dur yang mengatakan bahwa bangsa ini penakut, ya, tidak ada ketegasan, kejelasan undang-undang dan keadilan penetapan hukum, bertele-tele, berlarut-larut, basa-basi saja. Nah, teman-teman, itu salah satu komentar dari teman-teman kita di video ini. Nah, ada lagi, teman-teman, itu jelas bahwa yang tanda tangan ya surat keterangan dari Kemendikbudrismen yang digunakan Gibran adalah kong kali kong busuk dengan KPU, MK dan polisi. Nah, di sini terlibat KPU dan MK, ya, Mahkamah Konstitusi dan kepolisian. Ya, bisa dikatakan di sini mengatakan bahwa bisa ada persengkokolan antara mereka bertiga ini, dan untuk meloloskan Gibran menjadi wapres waktu itu, dan terpaksa mereka harus mengakalin bagaimana supaya beliau bisa lolos, walaupun hanya sebagai sertifikat ya kursus yang digunakan waktu itu, dan itu dipaksakan dijadikan setara dengan ijazah SMA. Nah, kita melihat lagi di sini bahwa teman-teman ya, ini pengacara banyak makan uang haram, jadi otak pelenceng dari kebenaran. Ya, taubatlah sebelum malaikat menjemputnya. Nah, ini kalau para kelundung ya sih mungkin bisa langsung percaya karena mereka sudah nggak ada otaknya. Ya, Mbak, ayo buka semuanya sejelas-jelasnya biar masyarakat tahu semana. Teman-teman, kita bersyukur tadi ada kakak itu yang bisa mengungkap dan membongkar fakta-fakta yang ada saat ini, teman-teman. Mungkin beliau ini juga berani mengatakan itu karena dia sudah memiliki serupa seperti barang bukti, teman-teman, yang dia pegang saat ini, dan beliau cukup berani sekali untuk mengutarakan hal ini, teman-teman. Ya, ijazah masalah umur, undang-undang dong rubah, ya, bikin masalah kecil ini. Gibran produk MK bukan produk rakyat, harus dimakzukan. Itulah belumnya rakyat kita ya, rakyat kita di yang tidak sekolah, seluruh kejar paket lah yang berkuasa dapat ijazah cukup surat keterangan, sudah bisa jadi pejabat. Setiap orang di desa harus punya ijazah. Ya, kalau begini untuk apa ijazah? Itu Pak Presiden dan Wakil Presiden tak berijazah. Nah, di sini teman-teman ya, untuk apa dia menyampaikan di sini? Kita di perdesaan, di perkampungan diwajibkan harus ada ijazah. Kita melamar di satu perusahaan atau melamar pekerjaan baik di bidang pemerintah pun harus diwajibkan ada ijazahnya asli. Nah,
kalau si Bapak Wapres aja menjadi wakil presiden saat ini tanpa punya ijazah asli, lalu bagaimana, kenapa diterbitkan ijazah kalau seperti ini? Mendingan tidak perlu lagi pakai ijazah. Orang lain juga kalau melamar di satu pemerintah tanpa ijazah pun bisa diloloskan. Nah, itu yang diprotes di sini, teman-teman. Ya, kita lihat juga benar apa yang disampaikan, karena mereka sudah kesal dan kecewa melihat sikap Wapres kita saat ini, teman-teman. Tapi sebenarnya ya, intinya di sini bagaimanapun sebenarnya Wapres kita ini adalah dia hanya memiliki surat kursus setara dengan ijazah SMA, hanya sebagai sertifikat kelulusan kursus. Tapi kalau kinerjanya dilihat baik di mata publik atau pekerjaannya tidak mengarah kepada hal yang tidak penting, nah barangkali tidak ada ya masyarakat yang mengkritik pekerjaannya saat ini. Nah, ada kecurigaan ya para masyarakat, para publik di sini bahwa ini Wapresnya kok kerjanya hal-hal yang tidak penting itu yang diurusin. Nah, ini ada pendidikannya apa tidak? Nah, diusut ya, usut demi usut, ditelusuri, ternyata nah ini faktanya, teman-teman, yang sedang diramai-ramaikan di media sosial bahwa ternyata Wapresnya tidak memiliki ijazah asli SMA sesuai ya, dilihat dari kualitas keilmuannya, dilihat dari kualitas pendidikan, pengalaman dalam segi pendidikan, ya memang beliau tidak semampu orang-orang yang kita lihat, teman-teman. Nah, wajar masyarakat marah dalam hal ini, kecewa karena masa seorang wakil presiden seperti ini bisa diloloskan dengan hanya sebagai sertifikat kursus bahasa Inggris disetarakan dengan ijazah SMA. Ini tidak mungkin sekali, dan ini benar-benar melawan hukum konstitusi di bangsa kita ini, teman-teman. Nah, itulah kalau orang-orang hebat yang memiliki kekuasaan ya di negara kita ini ya, kalau orang-orang yang berduit semua bisa dilaksanakan ya, seolah-olah hukum mereka bisa beli dan kebal hukum. Nah, para KPU juga ya, para MK juga dan kepolisian tadi disinggung bahwa jangan-jangan adanya persengkokolan antara mereka ini, sehingga kok segampang ini bisa lewat atau bisa lolos, teman-teman. Ya, ada ya patut dicurigai, teman-teman, ya ada kecurigaan dari masyarakat bahwa ini ada ketidakberesan dalam hal ini. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman, apa yang disampaikan di sini bahwa kampus UGM yang punya nama mendunia itu tempat untuk membina ilmu, bukan sebagai jembatan politik untuk menipu rakyat. Nah, kita melihat bahwa kampus UGM ini adalah kampus terbaik dan bahkan bukan seluruh Indonesia. Ya, di sini dikatakan bahwa sudah di level dunia, ya, dan itu adalah tempat pembinaan ilmu, ya, untuk penuntut ilmu, bukan untuk menjadi jembatan, ya, politik untuk menipu rakyat atau masyarakatnya sendiri. Nah, ini yang digunakan oleh, salah dimanfaatkan oleh Wapres kita saat ini, teman-teman. Kalau itu benar, ya, ijazahnya hanya setara dengan sertifikat kursus bahasa Inggris, teman-teman. Tapi ya belum bisa dipastikan juga, teman-teman, masih dalam penelusuri, teman-teman, ya. Udah jelas bahwa UGM ingin lepas tangan, tidak bertanggung jawab pada hal ini. Logo ijazah palsu yang nyerkan jelas-jelas di UGM. Nah, teman-teman, ternyata bahwa ada info lagi mengatakan si pihak kampus dari UGM tidak lagi mencampuri persoalan ini. Mereka akan menyerah dan seakan-akan mereka angkat tangan. Artinya itulah urusan Wapresnya. Berarti tidak ada rasa tanggung jawab di UGM dalam persoalan ini, karena mungkin saja, teman-teman, itu juga benar yang dicurigai oleh masyarakat saat ini, bahwa itu tidak berasal dari keaslian, hanya sebagai jembatan politik aja kepada Wapres kita saat ini. Rakyat jangan dibodohi. Gibran bila terbukti ijazahnya palsu harus dimakzulkan. Si Gibran pun tak layak jadi Wapres. Ya, banyak masalah di samping tak mempunyai kemampuan. Nah, teman-teman,
inilah komentar-komentar para sahabat-sahabat kita yang ada di dalam video ini, dan cukup banyak lagi teman-teman, tidak semua saya bacakan, hanya sebagian saja teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menyampaikan pendapat Anda di dalam video ini, silakan teman-teman berikan komentar ada di dalam video ini, dan supaya kita bisa bertukar pikir, dan supaya juga mata kita terbuka dalam hal-hal politik ini teman-teman. Jangan sampai politik-politik ini menjadi suatu manfaat bagi para pejabat untuk membohongin rakyat mereka sendiri. Nah, kita harus pantau teman-teman, pantau terus teman-teman, supaya bisa mendapatkan informasi baru mengenai kasus-kasus ini teman-teman ya, supaya juga kita bisa mendapatkan informasi baru dan kita tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya ya teman-teman. Silakan komen-komen dan silakan di subscribe dan bantu untuk di share-share juga atau di like teman-teman ya teman-teman. Salam NKRI harga mati.